Apa itu praktik KKN? Korupsi, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian uang pada negara. Kolusi, tindakan persekongkolan, persekutuan, atau permufakatan untuk urusan yang tidak baik dan kerjasama secara rahasia, ilegal, dan melanggar hukum hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya. Nepotisme, perbuatan mengutamakan kerabat atau keluarga sendiri didasari rasa kesukaan dan kecenderungan bukan karena kemampuan. Contoh kasus praktik KKN di Indonesia. 1. Kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR Setia Novanto. Ia terbukti bersalah melakukan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik atau eKTP. Kasus ini termasuk dalam kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Ia divonis 15 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. 2. Kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Ia terbukti bersalah terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Dan KPK meminta uang sejumlah 14,5 miliar dalam 3 mata uang. Berikut ini cara atau solusi mengatasi KKN di Indonesia. 1. Pemerintah dan perangkat kenegaraan membuat peraturan perundangan yang melarang tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Membuat atau mendukung lembaga-lembaga pemberantasan KKN dengan cara memberikan penyuluhan atau workshop cara pemberantasan KKN. 2. Guru, dosen, masyarakat, maupun keluarga mengajarkan kepada generasi muda atau generasi penerus bangsa betapa buruknya KKN bagi bangsa dan memberikan pendidikan yang mengarahkan untuk selalu bersikap jujur. 4. Pegawai pemerintah sebisa mungkin menjauhi praktik KKN sekalipun itu dalam hal kecil. Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi KKN di Indonesia. Pasal-pasal yang mengatur tentang KKN dan sanksi bagi para pelaku. Yang pertama, Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999. Penyelenggaraan negara dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, secara efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Yang kedua, Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999. Disebutkan setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang ketiga, menurut Pasal 21 UU Nomor 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Yang keempat, menurut Pasal 22 UU Nomor 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dampak KKN di Indonesia. 1. Dampak korupsi terhadap ekonomi yaitu lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, turunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dan sektor pajak, meningkatnya hutang negara. 2. Dampak sosial dan kemiskinan rakyat, yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat, akses bagi masyarakat sangat terbatas, bertambahnya angka kriminalitas. 3. Dampak terhadap politik dan demokrasi, yaitu munculnya kepemimpinan yang korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi,
Menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat. Kesimpulannya, KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan perilaku curang oleh perseorangan atau badan di mana memiliki tujuan yang buruk dengan maksud ingin menyenangkan diri sendiri maupun pihak lain yang terlibat. KKN dalam prakteknya mudah dilakukan karena kurangnya pengawasan serta luasnya peluang untuk melakukannya. Peran pemerintah dan masyarakat, bahkan media sangat penting dalam hal memberantas tindak KKN. Di mana adanya pengawasan, sanksi yang berat terhadap pelaku, kontrol masyarakat kepada pemerintah, dan juga penyebaran informasi mengenai kinerja pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal pemberantasan tindak KKN.